You said never let me go. You said never let me go. You said Hai guys. Kami adalah mahasiswa KKN Angkatan 48 Gelombang Kedua Universitas Patimura Ambon di Negeri Naku. Untuk sepengetahuan teman-teman, Negeri Naku ini berada di Kecamatan Lei Timur Selatan di Kota Ambon. Untuk jarak dari titik pusat kota ke Negeri Naku sendiri berjarak 10 km. Nah, untuk saat ini kami mahasiswa KKN akan mengeksplor beberapa destinasi sejarah di Negeri Naku. Seperti yang sudah dikatakan oleh Della my friends, kita akan mengunjungi beberapa destinasi sejarah di Negeri Naku yang terdapat di 3 soa. Yang pertama Soa Pesi, dan yang kedua Soa Pati, dan yang ketiga Soa Huai. Tanpa basa-basi lagi, kita akan mengunjungi lokasi yang pertama. So, Let's check this out. words I find, I watch it fall away. It slipped right through my fingers as I heard you say. hai guys, saat ini saya berada di salah satu destinasi sejarah yang dimiliki oleh Soa Pesi, yaitu Teung Soa Pesi atau Souwasa. Bagaimana sih cerita di balik Teung Soa Pesi? Ayo kita dengarkan. Teung adalah tempat di mana seseorang mulai berdiam di tempat tersebut. Dan inilah Teung Soa Pesi, di mana moyang Sibori awal kedatangan di Negeri Naku. Dan tempat ini, Teung ini, moyang bernama Souwasa, artinya tempat berkuasa. Saat ini saya berada di salah satu destinasi sejarah yang ada di Negeri Naku. Salah satunya yaitu Parigi Tua yang berada di Negeri Naku, yang mempunyai nama Tesute Tomatara. Salah satu Parigi Tua yang dimiliki oleh Soa Pesi. Penasaran kan dengan cerita dari Parigi Tua yang ada di belakang saya? Untuk itu kita akan mendengarkannya dari narasumber. Jadi perigi ini sudah ada sejak nenek moyang Soa Pesi mulai menginjak kaki di Negeri Naku. Ini tempat dari mana moyang meletakkan sisa air minumnya, kemudian ditanam demi keturunan air yang ada di Negeri Naku untuk menikmati. Sejak itulah moyang memberi nama Tesute Tomatara, artinya tempat minum orang banyak. Oke guys, selanjutnya kita berada di salah satu destinasi wisata yang berada di Negeri Naku yang dimiliki oleh Soa Pesi, yaitu Batu Bantal. Batu Bantal memiliki cerita yang menarik. Penasaran kan? Ayo kita dengarkan. Batu Bantal merupakan salah satu bukti sejarah perang antara Kapitan Sibori bersama Kapitan Latu Halat, yang mana Kapitan Sibori melempar alas kepala dari Kapitan Latu Halat dan menjadi batu. Ini Batu Bantal. Saat ini destinasi terakhir yang kami kunjungi dari Soa Pesi yaitu Batu Anjing. Kok bisa sih diberi nama Batu Anjing? Penasaran bukan? Ayo kita simak. Kapitan Sibori mempunyai 7 ekor anjing. Anjing-anjing itu dipelihara oleh Sibori, dan kemudian ini tempat Sibori memberi makan anjing-anjing itu. Halo teman-teman semua, sekarang kita berada di destinasi sejarah daripada Soa Pati. Di belakang sini adalah Salanguru yang berarti tempat singgah. Teman-teman pengen tahu kan Salanguru itu seperti apa, ceritanya seperti apa? Yuk kita simak dari narasumber berikut. Suapati di Negeri Naku ini kan awal mulanya Suapati itu kan itu orang punya orang tua kan dari Buton, Sulawesi sana, dari Sulawesi itu orang punya moyang yang datang itu namanya Patiwane. Patiwane itu bersama dengan dia punya istri bernama Nyai Aris Pati Ketima. Itu awal mulanya Anton datang, Anton singgah di Wai. Jadi dari Wai Anton tinggal di sana, Patiwane bersama Anton istri tinggal di sana. Jadi dalam proses perkawinan itu Patiwane punya 2 orang anak laki dengan 4 orang anak perempuan. Itu Patileu sama Patireu. Dalam proses tinggal hidup hari-hari itu dorang punya orang tua itu Patiwane tanam pohon sukun untuk dong makan. Tetapi karena dengan berpulangnya jalan kehidupan
itu terjadi ini perdebatan antara Patileu dan Patireu mengenai pohon sukung. Akhirnya ada laki-laki Patileu membawa jalan pintas untuk keluar dari Wai. Itu Patileu bahwa dia punya saudara perempuan 4 itu datang ke negeri Naku dengan naik perahu atau padewakan. Jadi padewakan. Di samping itu juga ada dorampung pengawal atau dorampung penjaga itu 1 orang namanya Nausang. Itu yang ada bersama-sama dengan Patileu dengan dia punya 3 orang perempuan, 3 orang saudara itu Nyai Mina, Nyai Goa, Nyai Aris dan Nyai Kesumba. Jadi datang singgah di sini di tanpa singgah di negeri Naku namanya ini Salanguru. Salanguru itu orang punya perahu atau padewakan tuh itu diambil arus atau ombak sehingga terdampar di sini. Itu orang punya perahu itu berubah jadi batu. Orang punya tiang layar itu hidup jadi 3 pohon kayu welala. Itu kemarin kan ada sini, tapi ini pohon kayu welala ini baru kering ini. Sedangkan orang punya angker itu berubah jadi pohon kayu kira-kira. Halo teman-teman semua, sekarang kita berada di salah satu destinasi sejarah daripada Suapati, yaitu Teong. Bisa dilihat di belakang saya, ini adalah Teong Haulalutu Palemahu. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui cerita sejarah daripada Teong ini, yuk kita simak dari narasumber. Jadi Teong ini dia punya nama Haulalutu Palemahu. Yang dimana kita sama-sama bisa lihat di dalam Teong ini terletak sebuah batu, yang dimana batu ini dipergunakan oleh moyang Suapati untuk mengadakan atau berdoa kepada Kukulanite. Dan dari Teong ini, dari Suapati terpancar dia punya keturunan, itu dimana terdapat 5 marga: Patileu, Fretes, Tiris, Muskita, dan yang kelima Haspers. Hai teman-teman, selanjutnya kita berada di destinasi sejarah berikutnya daripada Suapati. Bisa dilihat di belakang sini terdapat perigi yang bernama Perigi Wai'a. Jadi ini memiliki cerita sejarah yang sangat menarik. Bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya, yuk kita simak. Moyang Suapati, Patileu, waktu proses perjalanan dari Bawanai, dari Namsuanai, dorong singgah di sini, anto tanam untuk punya air sedikit dari kendi itu, sehingga terbentuknya perigi ini. Jadi dia punya arti itu. Jadi kalau orang dagang mandi di perigi ini, daerah ini, dia punya yang kemudian dia bisa rubah rupa. Orang dagang yang kulit hitam bisa mandi, dia punya kulit bisa lebih terang. Itu perigi ini punya kegunaan, dia punya air ini kegunaan. Jadi ini namanya perigi Wail Lilesi Laka Putih Peranakan Wail. Halo teman-teman, selanjutnya kita berada di destinasi sejarah daripada Suapati. Bisa dilihat di sini adalah batu tempayang yang merupakan peninggalan sejarah daripada Suapati. Kalau teman-teman ingin mengetahui ceritanya lebih lanjut, yuk kita simak berikut. Setelah menyusuri Pantai Namsua, Patileu bersama dengan keempat saudaranya menyusuri kali, dan setelah tiba di sini, itu salah satu saudara Patileu itu Nyimina punya cincin jatuh di lokasi kali. Dalam proses pencarian cincin itu yang disangka itu Nyimina punya kendi atau belanga itu dia pecah di sini, sehingga kendi itu berubah menjadi batu yang merupakan tempayang. Dan sampai sekarang batu ini masih ada dan merupakan destinasi dari peninggalan orang tua dari Suapati. Jadi guys, sekarang kita sedang berada di Teong Soa Huai, dan untuk mendengar kejelasan tentang Teong Soa ini bisa kita dengar dari narasumber yang satu ini. Litong to Teong Soa. Teong ini bernama Tomawah Turita. Dan Teong ini dipergunakan pada setiap saat akhir tahun cuci negeri oleh masyarakat Naku dan terkhusus masyarakat dari Suawai. Hai guys, sekarang saya berada di destinasi peninggalan sejarah Soa Huai, di mana di belakang saya ini adalah monumen batu kapal dari peninggalan sejarah tersebut.
Untuk mengetahui cerita terbentuknya batu kapal ini bisa kita dengar dari narasumber yang satu ini. Sara Besiamang atau Sara Besiamang dan Bung Deputi Yehu. Itu dong anak laki-laki. Sara apa? Raja sih dengan latu anak laki-laki. Dia punya nama Yola Balik Komo. Itu dia punya mama itu berasal dari Putri Komo. Di samping itu raja juga ada dalam bersama-sama dengan dompung pengikut, itu dompung Alifuru, ada Lipan atau Samope Api, itu dompung Bulu Sungga atau Ranjau itu ada juga dompungnya buaya. Dompung buaya ada di bawah, di mulut kolam bawah, itu dompung nama Biloro. Dan untuk destinasi peninggalan sejarah yang selanjutnya bisa dilihat di sini adalah Batu Meriam yang merupakan peninggalan sejarah juga dari Soa Huai. Untuk penjelasannya kalian mau tahu nggak? Mau tahu? Cek aja yang berikut ini. Samping Samope Api, Lipan atau Kaki Seribus, belum punya apa? Bambu atau sungga itu ditambah dengan ini Batu Meriam ini. Jadi ini untuk perlengkapan perang dari marga Soa Huai, yang mana rajanya si Ternilatu bersama dengan dua saudara, itu Sara Besiamang dan Bung Deputi Yehu, di mana Raja si Ternilatu punya anak laki-laki bernama Yola Balik Komo. Nah guys, sekarang kita sedang berada di salah satu destinasi peninggalan sejarah Soa Huai, yang itu parigi yang bernamakan Tolamasa Todupa. Untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut, bisa kita simak dari narasumber yang satu ini. Ini merupakan salah satu destinasi sejarah dari Soa Huai. Ini dia punya perigi, punya nama Tolamasa Todupa. Dan dia punya artinya kasih masuk rempah-rempah muncul mata air. Jadi mata air ini dipergunakan dari anak cucu dari Soa Huai untuk mempunyai makan dan untuk minum dalam menjalani hari hidup setiap hari. Dan juga untuk kemungkinan untuk seluruh warga masyarakat negeri Naku. Oke guys, jadi sekian perjalanan kami dalam mengunjungi beberapa destinasi sejarah di negeri Naku ini. Jangan lupa Like Komen and share. See you, bye-bye. Ya, selamat siang. Kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa KKN Unpad 3 Gelombang 2 tahun 2022 yang telah melaksanakan pendidikan KKN selama kurang lebih 2 bulan di negeri Naku. Banyak sekali program yang telah dilaksanakan dalam perencanaan ketika awal masuk di negeri Naku, dan kami selaku pemerintah menyampaikan terima kasih. Lewat kegiatan-kegiatan tersebut boleh menopang seluruh kegiatan pembangunan di negeri, begitu juga untuk pelayanan dan pemberdayaan bagi masyarakat di negeri Naku. Dan kiranya apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa bukan saja dia berakhir pada proses pendidikan KKN ini, tapi akan menjadi bagian dari ruang lingkup kerjasama dari pemerintah negeri Naku bersama dengan lembaga yang ada, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan yang kami sangat membutuhkan sumber daya manusia dari lembaga tersebut untuk menopang seluruh kegiatan pembangunan di negeri Naku dapat berjalan dengan baik. Dan harapan kami bagi lembaga Unpad sendiri agar ke depan ketika dalam pelaksanaan kegiatan KKN mungkin ada perencanaan dan juga kerja sama yang baik, sehingga relasi antara pemerintah negeri Naku dan juga lembaga pendidikan ini dapat berjalan lebih baik lagi, sehingga dapat menghadirkan sumber daya manusia dan juga menghadirkan potensi-potensi yang baik bagi negeri Naku, begitu juga dalam bentuk pengembangan, pemberdayaan dan pembangunan di negeri ini. Dan harapan kami juga bagi adik-adik mahasiswa KKN Gelombang 2 Unpad di tahun 2022, kiranya seluruh proses pendidikan yang berjalan selama ini dapat menunjang seluruh proses pendidikan
ke depan dalam proses penyelesaian studi di Lembaga Pendidikan Universitas Patimura. Harapan kami semoga seluruh adik-adik mahasiswa KKN dapat menyelesaikan seluruh pendidikan studi dengan baik dan juga dapat mengangkat derajat daripada orang tua, begitu juga dengan alma mater Lembaga Universitas Patimura itu sendiri. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan selaku pejabat kepala pemerintah atau pelaksana harian Kepala Pemerintah Negeri Naku di saat ini. Atas perhatiannya sampaikan terima kasih. Iya, KKN ini bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan oleh sebab itu KKN ini harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat, terutama kehadiran mahasiswa yang melaksanakan KKN di setiap negeri atau di setiap desa, bahkan juga di setiap jemaat. Dan oleh sebab itu kehadiran mahasiswa KKN itu mesti lebih fleksibel. Artinya kehadiran mahasiswa KKN itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat secara kelompok, tetapi juga secara personal. Keberadaan mahasiswa KKN itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah desa atau negeri. Karena itu kesan beta yang pertama terkait dengan kehadiran atau pelaksanaan KKN mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon yang terlaksana di negeri dan jemaat Naku. Memang selama beberapa gelombang KKN di negeri dan jemaat ini betul-betul dirasakan kehadirannya oleh masyarakat, bahkan juga oleh jemaat. Karena tingkat partisipasi mahasiswa KKN dalam berbagai kegiatan atau program yang dilaksanakan di negeri atau di jemaat juga itu cukup bagus. Dan karena itu kami memberi kesan yang baik dan bahkan juga mengapresiasi kehadiran dari adik-adik mahasiswa KKN, terutama dari Universitas Patimura selama beberapa gelombang dilaksanakan di negeri dan di jemaat Naku sampai dengan yang terakhir di pertengahan tahun 2022. Dan karena itu kehadiran KKN di negeri dan jemaat ini memang kami tidak bisa menolak itu. Kami malah menyambutnya dengan baik. Tetapi harapan kami adalah keberadaan mahasiswa itu mesti lebih fleksibel lagi, sehingga kehadiran dari adik-adik mahasiswa itu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat secara kelompok, tetapi secara personal juga betul-betul dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kehadiran adik-adik mahasiswa KKN dari Universitas Patimura. Itu saja yang mungkin beta sampaikan dalam kapasitas sebagai pimpinan jemaat di Jemaat GPM. Terima kasih. Bersama KKN Universitas Patimura, kami membangun negeri adat di wilayah administratif Pemerintah Kota Ambon. Mahasiswa KKN Angkatan 48 gelombang kedua Negeri Naku, Kecamatan Timur Selatan Kota Ambon, dengan berbagai program unggulan maupun prioritas telah dilakukan selama kurang lebih 2 bulan. Identifikasi wilayah-wilayah sakral dan sejarah di Negeri Naku merupakan salah satu bentuk langkah kami untuk menunjukkan eksistensi negeri ini sebagai negeri adat di tengah perkembangan dunia modern dan digitalisasi, serta berupaya meletakkan dasar bagi pengembangan Negeri Naku sebagai negeri wisata sejarah. Negeri Naku turut mengambil bagian dari hidup kami untuk menggapai masa depan dengan menyelesaikan studi kami di Universitas Patimura. Olehnya itu, kami merasa untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak PLT, Kepala Pemerintah Negeri Naku, beserta staf, Ketua Majelis Jemaat GPM Naku bersama perangkat pelayan, serta seluruh masyarakat Negeri Naku atas kebersamaan selama ini. Karena semua basudara di Negeri Naku membelajarkan masing-masing kami
akan pentingnya hidup bersama dan belajar mengambil tanggung jawab membangun negeri adat di wilayah Kepulauan Maluku sebagai bekal kami di masa yang akan datang. Tak lupapun kami sampaikan permohonan maaf jika selama kami berada di negeri ini ada hal-hal yang dilakukan tidak berkenan di hati. Kami pun merasa telah menjadi bagian dari negeri Naku, anak negeri Naku, untuk tetap memiliki semangat membangun negeri Naku ke depannya. Kiranya bagian kecil yang sudah kami lakukan ini akan menjadi kenangan untuk menjadikan negeri Naku sebagai negeri adat yang tetap terjaga nilai-nilai adaptasinya di masa-masa yang akan datang. Kami mahasiswa KKN Negeri Naku mengucapkan terima kasih. Baik, nanti